sebenarnya. Karena high ground defense gak selalu harus Cecilian juga. Yap, high ground defense juga banyak kan dengan hero-hero yang lain. Dan sekarang waktunya kita menuju ke drafting phase di game yang ketiga. Let's go. Asik. Ke siapa nih? Dari tadi kan first pick Falcon ya. Gue penasaran kalau BTK yang first pick. Dia bakal kayak gimana ya? BTK first pick sekarang, Fanny tetap di ban. GG dibuang loh. Ya karena itu benar-benar matain konsepnya dia loh. Konsepnya dia jadi patah. Iya kan? Mau diganti apapun sama aja. Oke. Berarti setelah ini apakah mereka akan membawakan explainer yang contoh seperti Glue tadi ataupun yang sejenisnya lagi gitu? Bukan yang damager seperti di game yang pertama. Gue pengen ngeliat Arlov sih dari Vegeta. Iya, balik lagi. Seandainya memang konsepnya masuk di Glue lagi juga apa-apa. Karena tadi menurut gue masalah utamanya memang di Zen. Intinya BTK dimanapun dia first pick, second apapun dia akan ban Fanny. Mungkin Zen gak main Fanny sama sekali ya. Dan Fredrin ditahan sampai ke pick yang kedua nanti ya, dengan dua hero yang bisa mereka sekaligus lagi bisa jadi lagi. Bisa jadi atau dia tukar lagi dengan konsep Suyo-nya kan, keluar lagi Suyo dari Suyo-nya Jane untuk ambil objek. Oke aja sih menurut gua. Dan alfanya ini harus diwaspadai. Mungkin alpha akan keluar kalau memang dipakai Fredrin. Helos tadi udah kelihatan masalah sih. Gak bisa di-burst Bruno. Pertama menang, game kedua menang. Iya, gak bisa di-burst Bruno. Pilihan yang bagus sebenarnya kalau ngomongin soal Helos. Dan kalau pertukaran sama Chow berarti Chow juga bisa. Kamu galak di awal, tapi gue rasa Chow tukar Helos tuh gak bagus deh. Ya kan? Ini masalah ini memang nih. Hero nyalain skill 2 jalan. Bermasalah juga memang HP ini sedang mengangkat tangan. Dia lagi ngeramal itu, lu nggak tahu lu sebenarnya itu ramal ya. Iya kelihatan nanti di situ. Oh ternyata masa depan kita seperti ini. Maaf gitu, ntar kelihatan di situ bikin ngepick apa lu. Oke, gue pick jawaban dari high loss first picknya. Chow masih kah? Tahu? Ambil cara pilihannya dulu. Vexana 3 game lagi spam Vexana ngejar global Vexana dikit X. Galang ngejar global di M6 lagi ke spam orang gak ganti sama sekali ya. Tapi profilnya oke sih, profilnya lumayan lah. So 2 pick langsung DK. Pilihan mereka sebenarnya bisa kalau ngambil Fredrin lagi munculin sekarang. Karena di phase kedua gue rasa Fredrin apapun yang terjadi akan di ban. Yap, apalagi kalau mereka ban alpha. Ya. Wah, hero lagi. Ada pilihan untuk mereka yang mengamankan marksman untuk yang pertama sebelum nanti mereka bisa menciutkan lagi atau emang berhasil di pick di pick yang ketiga oleh main dari Falcon. Fredrin yang muncul dan Granger tuh lihat tuh. Ada Bruno Granger yang di pick kan. Untuk gue bilang Bruno. Nah sebenarnya kalau untuk BTK gue rasanya mereka tetap oke main Bruno, tapi ya tengahnya jangan Cecil itu doang ya. Cuman ya udahlah ya, mereka denger hashtagnya yang tadi gue sudah memanfaatkan berarti lo ada tuh di kuping mereka. Yang ketiga nih, respon seperti apa setelah adanya Granger yang muncul? Let's see. Kalau nggak akan pakai itu ya bisa. Grill ternyata. Grill yang berhasil ambil. Karena ini tadi juga udah kena ban juga kan beberapa kali ya. Makanya sekali ada kesempatan gas. Dengan 2 game sebelumnya Grill nggak boleh bermain. Grill kayaknya rata-rata dari tadi pace kedua ban Grill nggak sih? Rata-ratanya ya. Tapi ya daripada kena ban mending langsung diambil dan masuk. Dan sekarang untuk teman-teman BT3 harus cari long range damage lagi di belakang. Midnya habisin sih bener Aurora. Nah kalau kayak ini kayaknya bisa pakai Cecil sih long BT3-nya. Tetap kurang juga kan. Ya seenggaknya goldnya bukan Bruno loh. Dari awal udah ngedamage. Goldnya yang ya karena kan beda tengahnya juga masih ada Hylas gitu loh. Beatrix yang satu ngilangin mid, yang satu ngilangin maksudnya. Mau nih biar match up dikasih Bruno bener Bruno ambil tuh Bruno ambil sana gitu kan.
Dan mid lane satu lagi. Kalau ngomongin soal counter setup, mereka bisa pakai Valentina kan, buat ngambil Tigreal, buat ngambil Vexana. Atau kalau memang mau pakai Faramis pun bisa. Jadi siapapun yang kena implosion nanti keluarin Netherrain, udah beres masalah. Karena nggak mau ya, karena memang Hylo sendiri juga masih bisa di flex, dan konsep dari BTK juga rata-rata 3 front line. Jadi band ke arah cowok juga menjadi opsi yang lumayan bagus. Nih, tapi setidaknya konsepnya dari BTK sejauh ini ya, selagi emang Fredrik lepas ya udah mereka kan bermain Fredrik untuk menjadi badan terdepannya bersama dengan satu roamernya ya. Karena kalau tidak ya Fredrik dan juga Explainer-nya akan masuk menjadi badan dua doang berarti ya. Kalau misalkan memang cuma sama Explainer dan kayak Buseban assassin yang di respect ya, dia nggak mau nge-ban alpha-nya. Karena gue berpikir alpha-nya ini dipakai karena dia diambil. Tetap pakai Bruno kalau ini hashtag. Iya, hashtag kami stay with Bruno. Bruno stay nih. Tapi bukan berarti nggak bisa ya, karena ya stay with me maksudnya. Stay with me. Parah lah. Iya, karena bersinergi semuanya. Gue pick langsung. Mid lane dan XP sih lah. Tuh ya. Lanjut lagi ya. Jadi kalau emang mereka mau ngeluarin Joy di sini agak ngilu nggak sih sekarang ada. Cuman bedanya Tigreal doang. Ada Tigreal itu makanya beda ada Tigreal tapi serem tau. Nah ya seenggaknya konsep kan udah susah banget main metode kayak di game yang cuma tangkap juga nggak sih? Tapi ya ambil. Tapi gas loh. Itu Vale. Oke. Nah itu yang gue bilang antara Pharah atau Vale. Dua-duanya enak sebetulnya. Pilihannya adalah Valentina biar bisa agresif juga, biar implosion bisa di counter juga dengan implosion. Dan last pick masih di alpha sih gua, masih di alpha. Jungler alpha atau Suyo? Suyo bisa ngajelasin soalnya Suyo sih. Karena dua itu yang menurut gua punya kondisi yang paling enak sampai saat ini ya. Match up dari laning jauhnya sama Fight Chicken juga masih aman-aman aja. Kalau seandainya pakai alpha juga oke aja, bisa kontes objektif ya. Satu kan, yang dua tuh ada tanda panah atas, tiga panah ke bawah, lagi kurang sehat ya. Makanya tandanya ke bawah. Empat loh, sama Suyo. Iya, panahnya ke bawah juga. Betul, panahnya ke bawah lagi kurang sehat ini 4 hero ya teman-teman ya. Udah satu lagi semangat, yang dua tuh lagi semangat ya. Tapi bukan berarti kena nerf langsung nggak bisa dipakai lagi ya. Ya masih bisa gitu lah. Ntar marah lu biasa namanya ada kalau misalkan sosmed gitu kan. Sosmed terus misalkan Vexana. Nah kalau misalkan kena nerf udah jadi pakai lagi. Ya, tapi kalau yang nick Mobile Legends-nya aja udah ada Vexananya lu. Dibilang Vexana karena nerf gak bisa marah dia lu. Maksud gua hero karena nerf marah lu orangnya lu. Aneh kan. Oke, tapi ini adalah pertandingan yang sudah diambil oleh kedua tim. Jadi saat lagi kita akan menjadi saksi siapakah yang akan lolos menuju ke babak knockout. Langsung kita akan membuktikan di Lane of Dawn apakah memang nanti akan terlihat juga sosok baru yang akan ngisi ke arah knockoutnya. Tapi so far gue masih lihat BTK masih punya keunggulan dari terus. Masih bisa dan Majikan langsung membantu Fredrik sikat. Ada keambil dulu. Enggak. Ada niatnya Explainer kadang kebantuin tapi malah keambil yang kecil. Udah biasa itu, bete abis itu. Sering terjadi sebenarnya. Cuma beda satu stack aja sih, karena XP-nya kan semua masih diterima full sama jangkauannya. Gak ada masalah juga. Jadi iya bisa dimaafkan lah gua rasa loh. Kalau klasit yang gede baru sih itu. Nah, mungkin kayak ya FK dikit lah. Boleh lah. Level 3 untuk Jax. Ini udah bisa galak nih lihat. Dia bakal nge-pick terus dia udah punya depan. Yap. Obazet terlambat kali ini untuk bisa mendekat ke area dari Little Wanderer. Sementara itu Suyo di tempat yang lain berhasil untuk bisa melawan Harvey lagi. Ya, adu pattern aja di awal. Emblem dari Suyo, Solar Hunter, Trill, dan juga Q-Rash. Sementara kalau Fredrin-nya masih sama ya, pakai Swift di turn pertama biar jaga lebih cepat. Joy-nya juga masih sama seperti game pertama tadi. Battle Ignition, Bargain Hunter. Mungkin perbedaannya di Bruno. Bruno-nya nggak pakai Tenacity loh. Yap. Kata dia, gue udah nggak peduli lagi sama dia.
akan memberikan serangan terus-terusan. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Buset, itu dia. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Nah, itu bedanya Granger tadi juga. Kalau di Falcon pakainya Raptor kan? Yap. Nah, kalau di BKT pakai Trill. Kalau yang pertamanya. Ya sama-sama offense lah ya intinya ya. Untuk midlane sama-sama juga Mirage. Ini malah pergerakan ke atas kah? Karena sekarang Suyo-nya udah ada di atas, deket banget sama Joy-nya. Tapi Dex belum menampakkan wujudnya. Ada pergerakan pula dari PX7. Si Ahman juga. Mungkin akan ada di kontes tertentu nantinya. Baru mereka berdua bahkan. Tapi jujur yang bakal setup duluan harusnya Fredrin ya. Karena kan dia punya badan nih. Dan kalau misalkan Suyo yang duluan ntar bonyok ya. Turtle. Ya Mobazen memanggil turtle tersebut. Tapi kereset sejauh ini dan mereka siap untuk bisa melakukan sebuah pertempuran karena efek tarik player tadi yang sudah masuk dalam tujuan dan shocknya Ghost Power langsung dibuang begitu saja. Wanekar 3 player dan juga Implosion. Kali ini masuk dalam tubuh dari Mobazen akan bisa bertahan dan efek daun begitu saja dikeluarkan. Belum bisa memberikan impact apapun yang jauh lebih besar dan shock. Sedikit lagi tersisa, turtle-nya berhasil diambil oleh Falcon. Masih berubah itu shocknya dan selesai. Rivercall tadi langsung dikeluarkan terpana dari jarak sejauh itu dan Bang agak sedikit susah untuk diambil oleh Mobazen. Dan sekarang ada Poeci kan mencoba untuk mengatakan damage sedikit lebih tersisa. Poeci kan menjadi korban pula dan sekarang Mobazen masih ingin lebih. Sedikit lagi HP-nya. Masih selamat terjatuh ke hadir sampai hadir. Sia hadir ke pertempuran di bawah menit 2 loh. Di bawah menit 5 maksudnya. Datang loh, ini goal claim-nya sampai datang loh. Karena memang terlalu chaos tadi untuk tim fight-nya. Dan oke, Sia satu terakhir. Tapi Sia berhasil dibegal. Tiger adalah kunci. Ketika udah ngambil Tiger udah beda lagi langsung konsepnya tadi. Mobiusnya jadi seakan-akan bisa ngasih damage. Yang tadinya mungkin di game pertama kita lihat Mobiusnya bahkan kena solo kill sama Joy dari Fried Chicken. Sekarang enggak, sekarang udah kuat. Udah bisa team fight dan lagi-lagi Mobazen dia harus pelan-pelan sih, nggak bisa kayak tadi munculin badan terus-terusan. Yap, Mobazen juga pelan-pelan dia emang gak mau dikasih korek tetap dia maju lagi. Untungnya dia tahu kalkulasinya gitu. HP tadi sisa sebar Lim, garis banget ya. Dari sebar itu sisa seperempat dikit lagi bahkan tadi. Aku respect banget sama Zia sih. Itu kayaknya hadir di menit segitu jarang banget gue lihat loh. Jarang banget. Dan oke, Royal sepertinya dia udah tahu nih untuk tim fight lawan Joy itu gimana. Ketika lagi ritem dikenain pasif udah langsung stop tuh ritemnya. Yep. Oke, sejauh ini mereka mencoba untuk bisa menemukan apa lagi yang akan mereka butuhkan di area mid dan Shaq masih bersembunyi terlebih dahulu. Oke, mantap strike. Untuk Dax sudah jadi. Impact damage-nya lebih enak lagi pastinya. Turtle tetap jadi objektif untuk BTK menurut gua. Zain tetap harus coba pegang turtle-nya, tetap harus coba kontes turtle-nya. Walaupun kalau memang mudah gagal, turtle ketiga boleh di skip sih. Ini dia turtle-nya, akan seperti apa lagi ditembak dari jarak yang cukup jauh dengan Dead Sonatanya. Sementara seorang Shark tidak kuat lagi seperti itu bisa menahan badan terus-terusan. Sekarang ada Implosion walaupun cuma Shark sendiri terkena, tapi ternyata turtle-nya pun masih berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Falcon. Di mana tadi Dex-nya dengan retribution begitu baik, Mobazen tumbang, Shark-nya tumbang, menyisakan 3 player. Sia-nya cukup kebingungan di belakang. Sakit arahkan ke Falcon mau dikeluarkan sini karena sekalinya di panah. Ini udah waktunya. Mencoba untuk bisa mendekat tapi masih gagal. Dipaksa tadi kontes yang gagal lagi dan lagi. Kit X Tiger menjadi masalah Implosion karena Mobazen membuat gak ada kontes retribution sama sekali. Yang membuat sebelah pihak aja yang bisa retri. Sementara taruh di bagian atas juga gak berhasil menjadi pertukaran. Malah dari Falcon yang mengambil karena bawahnya berhasil mereka hancurkan. Enchanted Talisman udah jadi untuk Hun. Lumayan old school sih dari Hun. Karena sekarang udah mulai berganti dari Enchanted Talisman ke arah Stadium. Yap, tapi ya nggak apa-apa juga. Masih tetap sama aja. Enak-enak aja. Ini udah cukup sulit juga nih kayak kehidupan dari mereka respon teman-teman bisa balikin dan juga ini jaraknya modus gini kalau emang mereka bisa ngebalikin. Ini bisa SP-nya bisa ketutup loh. Bisa tutup banget. Tapi ada hasil yang berbeda dengan match pertama, dengan game pertama loh. Di game pertama kita lihat Fried Chicken. Dia langsung bikin Royal Mid gak bergerak sama sekali, bahkan kayak solo kill didapetin. Sekarang gak bisa sama sekali, gak ada gerakan-gerakan solo killnya, bahkan dominasi laningnya dipegang semua sama
Oke, Sia di bawah berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah auto turretnya, sementara inner turret bisa langsung dihajar lagi sama pemain dari Falcon. Keras lagi, inner turret hilang dan kejar kah? Oke, sejauh ini, hey, apa yang terjadi? Rex tertangkap. Dia ngeliat di bawahnya muncul sih, karena di bawahnya ada 2, berarti di atas maksimal 3 kan, maksimal itu 3. Dan ya kemungkinan terbesarnya masih cuma 2, langsung ditabrak. Ya lumayan banget tadi dapetin romernya sebelum terpilih muncul. Yap, dan Royal Mick harus mundur sedikit, hanya saja shock dengan telas yang masih ada dalam tubuhnya, tapi dia udah kehilangan HP sangat-sangat banyak. Dan Turtle akan menjadi milik siapa? Ada satu gelas power yang dikeluarkan di tempat berada. Big Saver menjadi korban. Turtle tetap menjadi milik dari Dex, dan mereka waktunya untuk bisa membalikin keadaan emotion kode karena beberapa player dan juga double kill. Bahkan untuk sekarang Zia menjadi korban. Mobazen bisakah dia selamatkan? Begitu banyak yang damage sama sekali tubuhnya. Satu terakhir dan selesai. Royal Milk lagi-lagi yang menjadi main pointnya, bahkan Veggican sadar ini udah gak bisa lagi mau di team fight. Dia lebih memilih untuk jadiin itemnya terlebih dahulu, kontrol dari landing jauhnya terlebih dahulu, dan bahkan inner turret di arah mid lane ini bisa dihancurkan juga. 4.000 gold loh, ini ancaman yang serius 5.000 bahkan. Ya, kembali lagi seperti di game yang kedua, BTK kehilangan arah. BTK tidak tahu harus melakukan apa karena mereka tertinggal lagi dan lagi. Untuk Kid X-nya sendirian, Kid X-nya langsung diajar dan juga di tempat yang berbeda. Wow, mereka masih bisa ternyata. Itu greedy banget tadi. Mereka berdua pengen ngambil orange buff, yang dimana kondisinya BTK juga masih lengkap. Tapi ya ternyata jadi kejadian tadi narik 1.500 gold loh. Tumbangnya Bruno tadi. Royal Milk tertangkap. Waduh, Royal Milk untung masih bisa flicker. Ini flickernya jadi informasi yang mahal nih. Nggak ada flicker lagi Royal Milk, dia nggak bisa lagi kayak tadi di depan. Terus-terusan dimakan ini kondisinya. Jadi walaupun Royal Milk ngebawa turret kemana-mana nggak ada capeknya. Dia nggak ngebawa turret. bukan turret. Monolith namanya itu. Lampion. Bukan, monolith yang itu. Monolith senjatanya. Tapi Lampion. Gardu itu mah. Masih gapura lu. Cuma Veggican dia udah mode fokus gendong kayaknya sih. Holy Crystal barangnya. Beda sama yang tadi, gak pakai concentrate kali ini. Ya. Dan dia landing jauh terus loh. Kayak teman-temannya tadi tim fight di bawah, dia tetap atas, landing jauh terus. Mungkin karena memang telat juga kan, kalau mau datang bakal beda lagi. Lebih percaya aja sama temennya nih. Ya, untuk ngelakuin move-nya. Oke, sebentar. Lord sudah muncul. Akan seperti apa lagi setupnya, karena dari tadi juga Kid X ini loh nggak ketebak dia implosionnya tuh mau dikeluarin kapan tuh. Bisa. Pasnya udah lihat belum ternyata. Atasnya sama, bisa dibilang setara dari keduanya. Tapi posisi dari Lord yang akhirnya udah mulai dipok juga. Ini nggak boleh sampai lama-lama sih pegang Lord. Siapapun yang pegang sekarang masih bonyok harusnya. Even itu Zayn ya. Even itu mau Zayn tetap akan bonyok juga. Shit itu bola. Waduh, jatuh ya. Iya, ini juga Falcon. Mulai dari Myanmar dari season ke season menjadi budaya itu menjadi penantang yang begitu unggul, walaupun mereka belum pernah mendapatkan CS, tapi lagi dan lagi sekarang mereka menunjukkan kelasnya loh. Makanya beda mah public rank beda memang ya, intinya dari setiap region pasti ada yang jagonya. Yang pro-nya ini jago parah. Buset deh. Oke, basis rankednya mah ya sama di Indo juga banyak. Banyak juga di Indo. Yang public rank, mohon maaf lah dibuatin. Aib kata ke jalan tuh capek banget kadang. Hey. Dan lihat Lordnya tetap dipok terus. Dia udah hilang hampir setengah darah loh, ini bahaya. Yap. Tapi Mobazen memiliki satu regen SP yang cukup juga. Setidaknya itu pun masih bisa mendongkreng lagi bagaimana jadi depan yang dia miliki, tapi Royal Mick menjadi orang terdepan. Royal Mick masih tertinggal dengan 4 bar SP di dalam tubuhnya, dan juga di depan berbeda salto apa yang terjadi. Mobazen dia pun lejap, tidak ada pada terbesar, tapi di bagian belakang Veggican gagal untuk bisa menculik karena beberapa player. Wait, dikejar, ada satu lagi Conceal, namun BX7 berhasil ditahan. Lord yang akan didapatkan secara free Falcon. Mereka tahu team fight perlahan itu bisa diungguli oleh mereka. Dan dengan keunggulan gold yang masih dipegang juga oleh Falcon sekarang, mereka yakin ground to back atau main langsung ke backstep ke bagian belakang bisa sekali. Waduh, again Veggican gagal untuk bisa mendobrak barisan belakang dengan begitu banyak tadi gangguan yang udah masuk pula ke dalam tubuh dari Veggican, hingga ya udah nyanyiannya masih bisa ditahan tadi. Ada Tagril tadi, ada Suyo yang ngejagain juga. Terlalu banyak yang nge-backup Bruno-nya loh. Bikin akhirnya yang nggak bisa, nggak kuat.
untuk Joy-nya nahan. Gak bisa ke depan juga. Walaupun kalau dilihat dari damage, untuk ngambil kill ke arah Bruno sekarang masih cukup sih gua rasa. Even itu udah ada Rose Gold ya di arah Bruno-nya, tapi Deadlord yang cukup berbahaya hadir dan mulai masuk dari arah mid lane. Oke, let's see. Hun akan pergi ke arah mana? Hun akan mengambil ultimate siapa? Kan kita lihat sesaat lagi di mana? Vexana lagi dan lagi ya. Eternal Guard lah yang dia ambil. Mau nggak mau ya. Dia nggak mau implosion kan? Mungkin karena nggak flicker kali spellnya ya. Jadi dia nyari skill yang di belakang gitu loh. Ya. Paksa. Oke. Waduh, sakit banget tapi Benny masih bertahan dengan satu. Lifesteal di dalam tubuhnya kenceng banget sih. Ya, dan wah ini mau 2 tarik kah? Best tarik Toglin. Dead Sonata baru terlihat masuk ke PX7, tapi PX7 masih sangat-sangat jauh jaraknya. Sangat sulit untuk didekati. Dan ada beberapa peregang tadi dibikin oleh pemain dari Falcon Shark. Harus pulang. Bahkan di arah midnya juga tadi Dax tetap selamat 2 Bestarat. Ini yang harga yang mahal banget sih untuk dibayar oleh BTK. Karena ini balik lagi nih lot pertama dan kondisinya langsung unggul 7.000 gold lebih. Mereka harus lebih sabar sih. Kalau di game sebelumnya mereka masih punya winning condition kan, masih punya Cecilian yang bisa untuk pegangin late gamenya. Tapi kalau sekarang sangat berat sih harusnya. Oke, di area mid masing-masing wave minion dibiarkan begitu saja menunggu kehadiran lagi nih ya dari masing-masing pemain dan udah diberikan kepada Zia. Yang mau dijadiin hyper carry sih. Zianya balik lagi, si Zainnya udah bakal turun dari yang tadinya mungkin pos 2 sekarang udah jadi pos 3 atau 4 bahkan. Wah, ini ada orange juga dari Benny-nya. Ya nangis. Kenapa Ben? Kenapa ngomong kalau ada masalah mau problem cerita? Wait! Implosion, connect, dan itu ada White Chicken. Tidak bisa pergi. White Chicken masuk ke dalam rumputan begitu berbahaya. Namun untuk sekarang coba lihat Dexnya akankah mau maju ke area terdepan. Dan Evan Queller tadi memanahkan satu damage yang begitu menyakitkan. Mereka puas ya dengan makan satu saja tadi. Karena ya Hit X dipakai implosion tanpa flicker. Berarti udah jadi nilai plus nih, udah jadi 1 poin plus juga untuk Falcon. Dan kalau ngomong soal Lord yang sebentar lagi muncul, itu bisa pakai bisa. Ini kontes kayaknya deh. Wah, BTK mereka nggak mau lepas. Sulit nggak sih? Ini masalahnya flicker masih ada, implosion beberapa saat lagi. Dan Lord, akankah mereka masih sempat bisa mendekat? Karena untuk Shark-nya 1 bar terakhir. Apabila dipaksakan info hanya akan membuat dirinya perlu menghilang tanpa ada balasan. Lord untuk Falcon kembali 8.000 gold. Dan ini Bestaratnya sisa 1 ya, sisa 1 Bestarat aja di bagian bottom lane. Ini bakal jadi Lord bahaya sih. Granger mode nyerang, enak Lin. Granger mode defense. Itu cuma Dead Sonata Kurang banget jadi rasanya. bahkan kayak tadi dia nge-follow dari stunnya Shark aja susah, kayak damage-nya masih kurang gitu kan. Cuman finally untuk sekarang Hun ya berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah implosionnya. Kapankah waktu yang pas untuk dia bisa mengeluarkan ke arah implosion tersebut? Karena sekarang White Chicken di tempat yang berbeda masih berusaha bisa masuk dan cukup mengatakan damage, tapi ternyata sejauh ini damage pun masih bisa ditahan. Tapi White Chicken kembali muncul lagi dengan Lord. Implosion di tempat yang berbeda. Hey, apa yang terjadi? Hunnya benar-benar merasakan akibatnya apabila mendekat ke arah dari Bruno. Dan untuk sekarang ada Shark yang masih nahan badan, tapi Benny tidak memberikan kesempatan untuk Shark bisa pulang. Dan Benny sakit banget. Weminen ada kembali. Dan Gak bisa. Akankah berhasil untuk bisa melaju ke babak selanjutnya? Benar saja, Falcon menjadi tim keempat. Tim keempat yang berhasil masih